Halo Swaga Nation, kembali lagi bersama kita di Disnatalis. Semoga Euphoria bring back the glory. Pada Dias Natalis ketiga ini, kita akan dimeriahkan oleh Smaga Story dengan narasumber Bu Badriah. Selanjutnya, Smaga Story with Kepala Sekolah SMA N3 Blitar. Selanjutnya, kita akan dimeriahkan oleh acara yang sudah pasti kita tunggu, yaitu film Abu-Abu episode keempat. Episode keempat adalah episode terakhir dari film Abu-Abu di acara Disnatalis SMA N3 Blitar. Pasnya masalahnya lebih menegangkan. Ya, soalnya ini adalah puncak dari film Abu-Abu dan pastinya kalian gak boleh melewatkan dari film Abu-Abu ini. Setuju nggak? Setuju banget Kak Haji. Terus apalagi film keempat ini pasti punya masalah yang lebih seru dan pasti bikin kalian penasaran dari Setuju Jamin. banget. Nah, sebelum kita melihat acara dari Smaga Story dan juga film Abu-Abu, kita akan dimeriahkan oleh band dari siswa SMA Negeri 3 Blitar. Kita langsung saja ya Kak ya, dari band IB. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, masih berkembali dari rangkaian Disnatalis SMA Negeri 3 Kota Blitar ke-24. Hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang guru dari SMA Negeri 3 Kota Blitar. Narasumber ini sudah berada di samping saya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Iya, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua sehat. Iya. Baik. Untuk kali ini saya akan membacakan profil singkat tentang ibu ini. Beliau merupakan Ibu Badriah, merupakan guru mapel pelajaran bahasa Jepang. Iya. Langsung saja saya akan mempertanyakan kepada Ibu beberapa pertanyaan yang ada di sini. Untuk pertanyaan pertama, sudah berapa lama dan sejak kapan Ibu mulai mengajar di SMA Negeri 3 Kota Blitar ini? Terima kasih waktunya. Jadi saya di SMA Negeri 3 itu kurang lebih sudah 22 tahun. Oh, 22 tahun. Tahun Ya, ini. tahun ini Jadi ya. sejak Agustus bulan lalu itu sudah sekitar 22 tahun berada di SMA Negeri 3 tercinta Iya. ini. Oh, jadi udah 22 tahun sudah cukup lama. Sudah banyak Iya. angkatan yang keluar dari SMA Negeri 3, bahkan kadang kalau ketemu saya juga lupa itu kalau ternyata kalau tidak menjelaskan Iya. dia itu alumni SMA 3 mungkin saya juga lupa karena banyaknya Iya. yang sudah pernah saya ajar di SMA Iya. Negeri 3 Blitar. Iya. Untuk mengajar Anda itu di bidang IPS atau IPA, Bu, di masa belajar bahasa Jepang itu? Untuk bahasa Jepang itu diberikan khususnya kepada anak IPS. Tapi IPS. tidak untuk anak IPA juga diberikan pelajaran bahasa Jepang, tapi tidak semuanya. Jadi dipilih beberapa kelas itu mendapatkan pelajaran bahasa Jepang, tapi pada intinya diberikan kepada anak IPS. Oh iya, anak IPS. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, mungkin Ibu Badriah menggunakan metode apa untuk mengajar pelajaran agar siswanya itu enjoy, interesting dengan pelajaran Ibu? Ya, terima kasih. Namanya metode itu tentunya suatu teknik atau cara dari seorang guru bagaimana menyajikan materinya ke kelas sehingga materi itu bisa diterima dan dipahami oleh siswa. Oh iya. Tentunya metode pembelajaran itu jenisnya macam-macam. Iya, macam-macam, Ya, Bu. jadi bisa dikombinasi antara metode yang satu dengan metode yang lainnya. Contohnya ada metode mulai dari ceramah, Oh, metode diskusi, metode demonstrasi, pengalaman lapangan dan masih banyak lagi, dan itu pun bisa dikombinasi. iya. Dan harus dihubungkan dengan kompetisi dasar atau KD yang diterapkan atau tertera dalam pelajaran itu, KD-nya apa. Jadi disesuaikan. Iya. Berarti menyesuaikan gitu ya, Bu. Ya, misalkan aja seperti di kelas 10 itu kan di KD perkenalan. Iya. Nah, itu kita bisa menggunakan metode demonstrasi. Oh, Ini demonstrasi. juga harus Baik. disesuaikan dengan KD dari pelajaran itu tadi. Apa Ya. yang ingin dicapai dari kompetisi dasar dari materi itu. Iya. Untuk bahasa Jepang sendiri itu apa memiliki tingkat kayak kesulitan yang tersendiri di kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu, Bu? Tingkat pusat pasti ada. Setiap Iya. jenjang pasti makin lama makin ada tingkat kesulitan. Iya. Tapi biasanya kalau di mapel bahasa Jepang itu yang menjadi momok dari Momok. para siswa itu adalah huruf Hiragana. Iya. katakana. Iya. Yaitu hiragana dan katakana, belum lagi tambah huruf kanji. Kanji, Dan iya. sebenarnya itu tergantung dari personnya masing-masing. Kita belajar huruf hijaiyah aja kan butuh waktu yang Iya, lama. butuh waktu yang lama. Dan di sekolah kan dituntut waktu yang Iya, singkat. iya. Jadi harus ada semacam kesadaran atau kemauan sendiri dari siswa untuk menghafalkannya. Oh iya, baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, kan setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya, Bu ya. Pendiriannya berbeda, individual berbeda. Terus kemudian
bagaimana cara Ibu Badriah itu memahami karakteristik setiap peserta didik kelas? Terima kasih. Iya. Jadi dari seorang guru pasti setiap harinya kita menghadapi langsung dari para siswa tadi, Iya. dari pengamatan sehari-hari, dari pertemuan pada waktu KBM. Jadi kita mengamati tingkat atau karakteristik atau model dari karakter dari masing-masing siswa. Oh, anak ini seperti, dengan pengamatan kita juga bisa melihat karakter dari masing-masing itu. Atau dari biasanya mengerjakan tugasnya. Iya. Kita bisa mengamati karakteristiknya. Iya. Berarti dengan cara mengerjakan tugas, Yang mengumpulkan terpenting deadline itu. ya, Iya. pengamatan sehari-hari pada waktu kita proses belajar mengajar di kelas itu kita kan bisa mengamati. Iya. Oh, siswa ini cepat nangkap. Oh, Iya. siswa ini perlu diulang beberapa kali. Di situ akan bisa dilihat karakternya dari masing-masing. Iya. Baik, kalau siswa yang kayak bandel gitu, apakah Ibu Badriah kayak ada hati yang ngeganjal gitu nggak, Bu? Sebenarnya kalau bandel asal tidak kelewatan, semua guru tuh pasti menemui pengalaman ada siswa yang baik, siswa yang bandel itu memang Iya. suatu tantangan tersendiri sendiri. bagi seorang guru. Bagaimana caranya mengelola kelas ya, agar di kelas itu materi bisa tersampaikan dan bisa dipahami. Tentunya pasti ada yang bandel, ada yang istilahnya cepat menangkap dan pasti mengerjakan. Ya, pasti ada trik tersendiri untuk mengatasinya. Oh iya. Terus kemudian dalam menyampaikan materi, apakah Ibu Badriah itu mendapatkan sebuah kesulitan dan bagaimana cara Ibu Badriah itu mengatasi kesulitan tersebut? Untuk sampai saat ini itu yang menjadi kendala. Iya. Tapi kalau dalam pembelajaran menyampaikan, insya Allah kita bisa melaksanakan. Tapi kendala yang sementara ini masih terasa ada mengganjal di saya itu masih banyak siswa yang mengeluh kesulitan mempelajari bahasa Jepang. Iya. Nah, itu yang masih banyak ada di para siswa saya. Jadi merasa kesulitan untuk mempelajarinya. Iya. Itu yang menjadi kendala. Ya mungkin dari Ibu Ba sendiri itu memahami apa enggak kalau siswa itu yang kesulitannya di mana dari hurufnya atau dari rangkaian hurufnya gitu, Bu. Ya. Terutama kesulitan kalau dari huruf itu satu biasanya kesulitan di huruf. Tapi sebenarnya semuanya itu bisa diatasi atau istilahnya kita handle lah. Bagaimana setiap sesuatu hal pasti hal yang baru terutama memang butuh waktu untuk mempelajarinya. Jadi terpulang kembali lagi ke personnya masing-masing. Kalau memang seperti huruf tuh perlu kerajinan atau kemauan atau meluangkan waktu untuk menghafalkannya. Nah, itu tergantung personnya masing-masing. Kalau Bapak Ibu guru yang memotivasi agar setiap hari mau menghafalkan sehingga bisa menguasai huruf hiragana dengan paling enggak target yang semestinya atau lebih cepat dari target yang semestinya. Iya. Mungkin Ibu dulu pada saat menyampaikan materi kayak ada tebak-tebakan tersendiri nggak, Bu? Kayak biar siswanya itu merasa enjoy gitu, Bu. Itu berkaitan dengan model pembelajaran. Iya, model pembelajaran. Jadi misalkan model kuis atau permainan, misalkan permainan huruf. Ada menggunakan istilahnya bisik berantai. Bisik berantai. Huruf, nanti yang paling depan harus bisa menulis di papan tulis. Contohnya seperti itu. Iya, baik. Bisa mempelajari huruf itu dengan perasaan enjoy. Kalau segala sesuatu belajarnya dengan enjoy tentunya akan bisa meresap dengan baik. Iya, baik. Ya, untuk pertanyaan yang selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lainnya? Kan kebanyakan Bu, kayak siswa itu sering mengeluh karena mengumpulkan tugas itu terlalu banyak, terlalu gini, terlalu gitu. Untuk Ibu Badriah sendiri, apakah mempunyai sebuah motivasi atau gitu, Bu? Kaitannya tadi yang ditanyakan mengatur waktu untuk siswa. Iya, untuk siswa. Mengatur waktu untuk belajar dan kegiatan atau aktivitas yang lain. Kalau menurut saya dari semua kegiatan apapun,
tentunya pasti ada target. Oh, target. Dan Ya. ada planning atau ada rencana. Kalau semuanya itu sudah kita punya targetnya, oh saya targetnya harus bisa menguasai bahasa Jepang. Iya. Tentunya akan dia membuat jadwal schedule, iya, bagaimana schedule-nya. caranya untuk menghafal ini dengan cepat. Iya, iya. Dalam jangka waktu ini saya harus bisa menyelesaikan ini. Tentunya itu yang terpenting, satu target dulu. Oh, target. Jadi harus menentukan target dulu, nanti planningnya seperti ini tentu, terus menyusun jadwal kegiatannya. Saya harus melakukan yang mana dulu, saya melakukan yang mana dulu. Iya. Kalau sudah ada target tentunya akan lebih mudah untuk menyusun jadwal kegiatan. Betul teman-teman, bagi teman-teman yang mengalami kesulitan atau mengejar deadline itu harus mempunyai target dan harus memanajemen waktu dulu yang disampaikan oleh Ibu Badriah tadi. Untuk yang pertanyaan selanjutnya itu kan masih bingung ya Bu, untuk yang mungkin dari kakak kelas maupun adik kelas itu masih bingung memilih minat dan bakat. Ya, biar tidak salah memilih minat dan bakat itu bagaimana Bu untuk ke jurusan ke jenjang selanjutnya itu? Berkaitan dengan minat atau bakat, tentunya itu sebelumnya pasti ada tes, macam tes IQ untuk penjaringan untuk menentukan kemampuannya nanti di bidang apa gitu. Di samping tes seperti itu, disarankan siswa sering atau berkonsultasi dengan pihak BK, karena pihak BK itu yang punya kompeten untuk membimbing karir siswa di sekolah. Jadi dilihat dari perkembangan nilainya yang didapat, pihak BK bisa menyarankan tentunya kamu cocoknya di sini. Jadi yang lebih kompeten itu sebaiknya konsultasi dengan BK. Tapi kalau guru-guru sekedar pengamatan di kelas itu kan mengetahui, oh anak ini sukanya kira-kira arahnya ke sana. Iya. Tapi yang lebih kompeten itu sebaiknya mereka sering konsultasi dengan guru BK, karena memang akan membimbing karir dari siswa tersebut. Jadi nanti kira-kira saya cocoknya di mana Bu, itu bisa dikonsultasikan. Iya. Berarti harus sering-sering konsultasi di BK gitu ya Bu. Kegunaannya BK itu untuk mengonsultasikan bagaimana nanti kita ke depannya, bagaimana kita memilih jurusan itu. Jadi jangan punya image BK tuh, intinya punya image BK tuh pasti punya kesalahan. Iya, mesti punya kesalahan. Nah, itu perlu dirubah. Iya. Kita pada di BK bisa berkonsultasi, mungkin tentang kesulitan dalam belajar, berkonsultasi tentang kalau sudah kelas 2 mau 12, mau semester 2 kan sudah persiapan. Iya, sudah persiapan. Nah, itu konsultasi dengan pemilihan jurusan. Kira-kira dengan nilai saya seperti ini, nah itu yang cocok seperti apa. Kalau memang tidak mempunyai istilahnya, kalau ada seseorang yang sudah punya tekad usaha, nah itu kan lebih gampang. Tapi kalau masih istilahnya masih bingung, nah itu sebaiknya sering konsultasi dengan BK. Jadi jangan punya image itu BK itu cuma tempat untuk banyak Bu, ya banyak seperti situ ya. Jadi untuk kalian teman-teman yang mempunyai kesulitan harus konsultasi ke BK, jangan dipendam diri sendiri ya Bu. Nanti kalau dipendam sendiri-sendiri nanti malah takutnya ke depannya nanti nggak akan sesuai ekspektasi itu ya Bu. Ya, untuk yang pertanyaan terakhir ini mengandung pesan dan kesan selama mengajar di SMA Negeri 3 ini apa Bu? Ya. Yang pertama kesannya dulu. Iya, kesannya dulu. Dari mulai tahun saya di sini tahun 98. Jadi sekitar 22 tahun, tentunya banyak kisah atau pengalaman. Iya. Iya. Enggak hanya tapi yang paling banyak yang menyenangkan. Iya, menyenangkan. Karena bergabung atau berkumpul dengan anak-anak itu pasti suatu hal yang melihat anak-anak itu sering membuat kita tertawa atau iya Bu. Selama tidak menemui yang macam-macam tuh banyak sekali yang membuat kita tuh sering tertawa. Jadi yang intinya kesannya ya banyak kesan yang baik. Selama di sini juga ada prestasi yang pernah saya
yang dicapai oleh anak-anak yang saya bina melalui ekstra bahasa Jepang itu ada. Jadi beberapa prestasi bahkan itu tingkat banyak yang tingkat sejatim. Ada satu lagi yang se-Jawa Barat. Kalau yang lainnya mungkin ya yang nggak enaknya ya tantangan untuk bagi siswa yang masih kesulitan dalam belajar bahasa Jepang. Tentunya kita juga harus berpikir keras bagaimana sehingga anak ini akhirnya bisa berhasil atau mampu menguasai, khususnya kalau pelajaran saya. Itu semua guru pasti punya seperti itu, keinginan siswanya bisa menguasai suatu mata pelajaran dengan baik dan bermanfaat. Nah, pesannya sekarang ini kan masih masa pandemi. Iya Bu, masa pandemi. Barusan kita mengalami tatap muka mulai bulan September sudah. Kemungkinan kayaknya kalau lihat situasi kayaknya mau dari lagi gitu ya. Nah selama ini kan combine, ada yang tatap muka, ada yang separuh kan daring. Nah tentunya sebagai siswa, namanya siswa kan pasti punya kewajiban. Nah, kewajibannya yaitu ya belajar, ya mengerjakan tugas. Nah pesannya jadi para siswa kalau mendapatkan tugas mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu guru dalam memberikan tugas tentunya sudah mengukur gitu. Jadi pasti tidak sakdet, istilah bahasa Jawa sakdet sanyet. Pasti ada tenggang waktunya. Bahkan masih mengingatkan ya. Ini yang belum segera mengumpulkan. Jadi pesan saya karena kita tidak bisa belajar dengan tatap muka langsung, untuk masa istilahnya kalau kita tidak memperbaiki cara belajar kita atau tugas-tugas belum dikerjakan, nanti kedepannya seperti apa jadinya gitu loh maksudnya. Jadi harus ada perubahan ke depannya, mungkin cara belajarnya dirubah gitu, atau kerajinan dalam mengerjakan tugasnya juga ditingkatkan, tidak perlu digurai lah istilahnya seperti itu, pesannya seperti itu. Jadi agar walaupun di rumah kita tetap mendapatkan ilmu, jadi tidak istilahnya muspro ya, tidak dapat apa-apa. Pesannya itu aja bagi siswa-siswa. Jadi selama daring, kalau bisa apapun tugasnya sebagai kewajiban kalian ya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita harus memanajemen waktu gitu ya Bu, antara belajar dengan kegiatan lain. Dan sebagai seorang siswa itu memiliki kewajiban itu ya Bu ya, belajar itu. Oke teman-teman, kita sudah sampai di acara penghujung. Untuk saya meminta maaf apabila ada salah kata dari teman-teman maupun dari Ibu Badriah ini. Saya juga minta maaf kalau ada tutur kata Iya. Untuk akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal dengan cara yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Silaan Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku masih khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka
suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk bukan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berlonceng dengan mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Ba-ba-ba, 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 hingga kita bertemu. Hai, aku Pralinda. Kali ini aku akan merekomendasikan bakso terenak di Blitar. Pengen tahu bakso mana? Pastinya sudah tahu kan bakso Rejeki? Bakso Rejeki yang satu ini terletak di Jalan Semeru, tepat di sebelah utara alun-alun Kota Blitar. Jadi di bakso Rejeki ada dua varian, ada bakso biasa dan bakso kikil. Aku nyobain bakso kikilnya nih. Terus aku juga nambah satu porsi gorengan yang legend itu loh. Pasti sudah tahu kan? Tidak hanya itu, ada somai juga loh, dijamin rasanya enak sekali. Oh iya, bakso Rejeki juga tersedia loh di GrabFood. Kalau kamu mager dan lagi sibuk, bisa kok langsung dipesan lewat Grab. Jadi itulah pengalaman makan baksoku. Bakso terenak ya bakso Rejeki.